Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalata 'ala khairi bi ridha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, yang mana kitab ini sebagaimana telah kita sampaikan berulang kali berisi kumpulan-kumpulan hikmah yang disusun menjadi sebuah kitab, ya, kumpulan-kumpulan quote, kumpulan-kumpulan kata-kata mutiara yang penuh makna tentunya yang dihimpun dalam suatu kitab seperti itu. Nah, sebagaimana yang telah saya singgung tadi, kitab ini memiliki makna yang mendalam, ya, penuh makna. Ya, jadi berbeda mungkin dengan buku-buku lain di luar sana yang mungkin sudah banyak, ya, yang berisi kumpulan-kumpulan quote, tapi quote-nya tidak tidak ada isinya, atau quote-nya ya biasa-biasa saja. Berbeda dengan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Setiap kata mutiara, setiap hikmah yang beliau tuliskan dalam kitab ini memiliki makna yang sangat mendalam, memiliki makna yang sangat banyak ketika kita ingin mengkaji lebih dalam lagi dari apa yang disampaikan oleh beliau dalam kitab ini, seperti itu. Nah, kita masih pada pembahasan mengenai hikmah yang pertama dari kitab Al-Hikam ini, ya. Kita ulang kembali bahwasanya sebentar. Oke. Sebagaimana yang telah kita jelaskan juga sebelumnya, ya, Ibnu Athaillah dalam hikmah yang pertama mengatakan min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal. Di antara tanda seseorang itu bergantung atau menyandarkan, ya, diri kepada amalan yang telah diperbuatnya, apa tandanya? Nuqsanur raja, berkurangnya pengharapan, putus asa dia ketika melakukan sebuah kemaksiatan, ya. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya kita telah membahas panjang lebar mengenai orientasi ibadah kita ini pada hakikatnya bukan untuk mengharapkan apa yang Allah janjikan kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, ya, karena kita harus sadar diri bahwa kita ini adalah seorang hamba, seorang budak yang mana ketika Allah memerintahkan kita mau tidak mau, ya kita harus melaksanakan perintah tersebut, ya. Mau Allah kasih kita imbalan terhadap itu atau tidak, itu bukan urusan. Yang penting kita sadar kalau kita ini hamba. Maka dengan kesadaran seperti itu, kita bisa mengetahui orientasi dari setiap ibadah yang kita lakukan. Setiap ibadah kita itu memang kita lakukan bukan mengharap apa-apa, tapi ingin menunjukkan kepada Allah bahwasanya kita ini adalah seorang hamba, seorang yang lemah, ya. Tidak ada yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita tunjukkan dalam setiap ibadah kita, ya. Nah, itu orientasi yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Setiap ibadah kita itu untuk menunjukkan kepada Allah bahwasanya kita ini adalah seorang hamba. Kita harus tundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan diri kita di hadapan yang maha besar. Ya kan, kita selalu dalam setiap salat kita membuka dengan Allahu Akbar, Allah maha besar. Tetapi sudah sebesar apakah Allah dalam pandangan kita ketika salat itu, ya? Apakah mungkin Allah tidak terasa bagi kita sama sekali ketika kita melaksanakan salat, ya? Makanya kita perlu melatih ini, ya. Terus melatih kita merasakan keberadaan Allah ketika sedang sholat itu. Karena Rasulullah SAW bersabda kan, tempat atau kondisi terdekat seorang hamba itu dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita sudah bersujud itu sudah merasakan benar-benar dekat dengan Allah? Nah, itulah perlu kita latih. Dimulai dengan memperbaiki orientasi ibadah kita. Jadi jangan niatkan setiap ibadah kita itu untuk mendapatkan imbalannya, tetapi untuk menunjukkan bahwasanya kita ini seorang hamba, kita ini orang yang lemah. Jadi ketika Allah perintahkan, ya mau tidak mau kita harus lakukan seperti itu. Nah, dengan latihan seperti ini, ya dengan orientasi seperti ini, maka insya Allah kita akan bisa merasakan kehadiran Allah ketika kita melaksanakan sholat, bahkan setelah sholat sekalipun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah membahas bahwasanya kalaupun nanti Allah memberikan kita pahala
kalaupun nanti Allah memberikan kita surga, ya kita bisa masuk surga, ya itu semua bukan karena amalan yang kita lakukan. Ya, jadi amalan kita itu tidak berperan sama sekali dalam membuat kita mendapatkan pahala, tidak berperan dalam membuat kita masuk ke dalam surga, ya. Tetapi apa yang membuat kita mendapatkan pahala, apa yang membuat kita masuk ke dalam surga, semua itu karena Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yudkhil ahadakumul jannata amaluhu. Ya, kata Rasul apa? Tidaklah ya amalan salah seorang dari kalian itu dapat memasukkannya dalam surga. Nah, Rasul sendiri yang mengatakan, amal kita bukanlah yang memasukkan kita ke dalam surga. Ya, amal kita bukanlah yang membuat kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi apa? Yang mendapatkan kita adalah ya kalau dalam lanjutan hadisnya itu kan sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Ya. Begitupun juga dengan engkau, ya Rasulullah. Rasul jawab, "La illa ayyataghammadani Allahu birahmatih." Ya, kecuali Allah limpahkan rahmatnya kepadaku. Artinya yang membuat kita mendapatkan pahala nantinya seandainya Allah beri kita pahala, atau yang membuat kita masuk ke dalam surga jika Allah izinkan kita masuk ke dalam surga adalah rahmat yang Allah limpahkan itu, bukan karena atas dasar amal soleh yang kita lakukan. Makanya jangan kita menggantungkan amalan kita ini, ya menggantungkan apa namanya jangan bergantung kepada amal perbuatan kita, ya jangan bergantung kepada amal perbuatan kita ya sebagai alasan kita mendapatkan pahala atau masuk ke dalam surga. Ya jangan mentang-mentang kita sudah sholat lalu kita merasa, oh saya sudah sholat maka saya berhak masuk surga, saya berhak dapat pahala. Oh saya sudah puasa, saya berhak dapat pahala, saya berhak dapat surga. Tidak, ya jangan bergantung kepada amal atau jangan bergantung kepada jangan bersandar kepada amal. Itu yang dimaksudkan dengan jangan bergantung kepada amal atau jangan bersandar kepada amal. Ya jangan menganggap amal kita sudah membuat kita layak untuk dapat pahala atau masuk ke dalam surga. Amal itu tidak terlalu berperan dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memang hakikatnya yang memasukkan kita ke dalam surga dan yang memberikan kita pahala. Jadi pahala yang kita dapatkan karena rahmat Allah dan kita masuk ke dalam surga juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hindari menyandarkan amal kita terhadap apa yang Allah berikan nantinya. Ya, jangan merasa sombong dengan amalan kita. Ya, jangan merasa amal kita ini sudah segala-segalanya, mentang-mentang sudah beramal ini kita sudah merasa sudah menjadi orang yang sangat ahli ibadah, sangat layak untuk masuk surga. Jangan, ya. Tetapi perlu menjadi catatan dan saya sering berulang kali mengatakan ini jangan diartikan kalau kita sudah beramal saja belum tentu dapat pahala, kalau kita sudah beramal saja belum tentu dapat surga. Ya berarti tidak ada gunanya amal dong. Ya jangan dianggap seperti itu. Kita sudah berbeda makom. Ketika kita berbicara mengenai hikam, kita sudah berbicara mengenai makom yang berbeda. Ya bukan lagi makomnya orang yang baru mengenal Islam. Ya kita sudah naik makom. Ya jadi kita sudah rajin ibadah nih. Kita sudah rajin sholat nih. Ya tetapi jangan sampai kita masih merasa apa yang kita lakukan, ibadah kita atau sholat kita itu menjadi alasan kita mendapatkan pahala atau menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Itu semua salah. Untuk makom kita saat ini sudah tidak bisa seperti itu lagi. Kita harus meyakini ada dimensi lain atau persepsi lain yang harusnya kita yakini. Apa itu? Semua hal yang menyebabkan kita mendapatkan pahala atau menyebabkan kita masuk ke dalam surga adalah limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya kita juga sudah membahas bahwasanya kenapa sih demikian ya? Apa sih yang membuat kita bisa mengatakan hal yang demikian ya? Kenapa kita bisa berkesimpulan demikian ya? Bukan amalan kita yang memasukkan, tetapi rahmatnya Allah ya. Kemarin kita juga sudah bongkar pada pertemuan minggu sebelumnya ya, yang mana ketika kita melaksanakan ibadah ya, ketika kita beramal soleh itu jangan disamakan ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia. Ketika kita berbicara mengenai muamalah sesama manusia ya, maka kita berbicara mengenai hubungan antara dua pihak ya. A ingin menjual sesuatu kepada B, maka B cari uang sendiri. A tidak mau tahu, ya. Ya B silahkan cari uang. Kalau B dapat uang, silahkan berikan uangnya kepada A akan berikan barangnya. Nah, itu kalau muamalah sama manusia. Ya. Tetapi muamalah kepada Allah itu berbeda sifatnya, berbeda sistemnya. Gitu. Meskipun serupa, Allah janjikan surga, kalau mau surga beramal soleh, ya kata Allah kan seperti itu. Nah, bukan berarti ketika kita langsung beramal soleh lalu kita langsung dapat surga, tidak ya. Pertanyaannya adalah apakah amalan soleh kita itu memang murni karena perbuatan atau kemauan kita sendiri? Apakah memang murni karena kekuatan daya kita sendiri tanpa ada campur tangan Allah? Ya, apakah kita berani mengatakan sholat saya karena saya yang mau, karena kebutuhan saya, karena apa namanya, bukan karena kebutuhan, karena kekuatan saya, karena kemampuan saya, tidak ada unsur lain yang mempengaruhi saya, ya. Nah itu kan kita sombong sekali, ya. Buktinya apa? Toh setiap kali dalam kondisi tertentu kita kadang merasa futur, ya. Kadang kita merasa futur,
Ya, kadang kita merasa malas melaksanakan ibadah, ya. Tapi di kondisi yang lain kadang kita semangatnya beribadah, ya, sedang membaranya api ibadah itu, ya. Kita ingin beribadah sedemikian rupa. Nah, apa yang menyebabkan kita kadang dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang kondisi seperti itu, ya? Hidayahnya Allah. Kadang hidayah Allah turun sehingga kita merasa enak untuk ibadah, merasa ingin ibadah, ya. Tapi kalau Allah tidak kasih hidayah, ya kita malas-malasan saja. Itulah kita, manusia lemah, ya. Melawan hawa nafsu kita saja kita nggak mampu, meskipun kita punya otak. Kita bisa berpikir bahwasanya yang baik ya ibadah, ya. Kalau meninggalkan ibadah itu tidak baik, itu otak kita berpikir. Tapi otak sering kalah dengan nafsu, akal sering kalah sama nafsu. Kalau nafsu kita lagi nggak pengen sholat, ya kita nggak akan sholat. Ya, kalau nafsu kita lagi nggak pengen puasa, kita nggak bakal puasa. Tetapi apa yang membuat kita tetap mau puasa dan tetap mau sholat melawan untuk mengalahkan nafsu itu hidayahnya Allah. Ketika hidayahnya Allah, nafsu kita terberantas. Nah, seperti itu. Nah, itulah kenapa kita menyebutkan kita tidak bisa menuntut hak kita kepada Allah, yaitu berupa surga setelah kita melaksanakan kewajiban kita berupa ibadah, karena Allah juga membantu kita dalam hal ibadah kita. Ya. Yang membuat kita sholat siapa? Ya Allah. Yang membuat kita berdiri mampu untuk sholat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat kita mampu untuk berpuasa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sikap yang benar adalah ketika kita diberikan nikmat oleh Allah berupa bantuan dan petunjuk agar kita melaksanakan sebuah perbuatan atau melaksanakan suatu amalan soleh, jangan kita berharap kepada balasan Allah itu. Jangan menuntut apa balasan yang Allah berikan dari amal soleh kita, ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mensyukuri nikmat itu, ya. Contoh sederhananya sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalau seandainya kita nih berzikir kepada Allah, ya, memuji Allah, ya, maka saat itu jangan langsung dibayangkan, saya sudah zikir, saya dapat apa ya nanti, ya. Jangan seperti itu. Tapi bayangkan, saya ini bisa berzikir atas nikmat yang Allah berikan kepada saya, bantuan yang Allah berikan kepada saya, Allah yang membuat saya menggerakkan lidah saya, ya, Allah yang memberikan hidayah saya, yang memberikan petunjuk kepada saya sehingga saya berzikir. Maka syukuri nikmat itu terlebih dahulu, ya. Jadi kewajiban kita sebagai seorang hamba ketika diberikan hidayah, diberikan bantuan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah untuk melaksanakan suatu ibadah, jangan memikirkan balasannya, tetapi syukuri yang kita lakukan tersebut. Ya, contoh lainnya seperti ketika kita misalkan terjaga tidak sengaja di tengah malam. Siapa yang membuat kita terjaga? Lalu ketika kita terjaga di tengah malam itu, tiba-tiba kita ingin melaksanakan sholat malam. Siapa yang memberikan dorongan kita untuk melaksanakan sholat malam itu? Ya. Lalu kita benar-benar melaksanakan sholat malam itu. Nah, ketika semua itu Allah punya peran, Allah yang bangunkan kita, Allah yang membuat kita punya keinginan, mendorong keinginan kita itu. Nah, apakah kita sebagai manusia lemah ini yang dibantu oleh Allah berhak menuntut, ya Allah, saya sudah bangun malam, saya sudah sholat malam nih, mana nih bagian saya? Apakah kita berani mengatakan seperti kepada Allah sementara Allah yang bantu kita tidak merupakan istilahnya orang yang tidak tahu diri, ya, tidak tahu diri dengan meminta seperti itu. Makanya sekarang rubah persepsi, ya, rubah orientasi ibadah kita, ya, semuanya murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bagaimana cara langkah awalnya? Dengan meyakini bahwasanya ibadah kita ini bukan karena ingin pahalanya, bukan karena ingin surganya, tetapi apa? Karena menunjukkan bahwasanya kita ini hamba. Ya, tunjukkan dalam setiap ibadah kita itu kita orang yang lemah, ya. Orang yang lemah disuruh sama orang yang kuat, ya sudah kita lakukan. Kita takut sama orang yang kuat. Nanti dengan keyakinan seperti itu Allah akan turunkan rahmat, maka dengan rahmat Allah itulah nanti kita akan masuk ke dalam surganya Allah, kita akan mendapat pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan pada malam hari ini kita akan mencoba untuk sedikit, ya, membuka wawasan kita, ya, karena akan ada ya pasti yang bertanya, ya. Dari pembahasan kita sebelumnya, ya, kita sudah sepakati bahwasanya bukan amal yang membuat kita masuk ke dalam surga, ya. Tetapi bagaimana dengan nas, ya, dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya ketika kita melaksanakan amalan ini, maka kita berhak untuk mendapatkan surga, berhak untuk masuk dalam surga, ya. Seperti yang terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 23, ya. Apa bunyinya, ya? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ya. Kata Allah kepada orang yang ingin masuk surga ini apa? Atau yang ingin dimasukkan dalam surga ini apa? Ya. Masuklah kalian ke dalam surga karena sebab apa yang telah kalian lakukan. Nah, ini kan tentu kontradiktif dengan pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, kan. Kita sebelumnya mengatakan apa? Bukan amal yang membuat kita masuk ke dalam surga, ya. Tapi apa rahmatnya Allah. Nah, di sini Allah katakan sendiri, masuk surga karena kamu beramal, kata Allah. Ini kan kontradiktif. Apakah benar demikian, ya? Apakah
ayat ini atau nas seperti ini bertolak belakang dengan hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, ya maka kita perlu teliti terlebih dahulu, ya kita perlu perjelas tafsir dari ayat-ayat seperti ini atau hadis-hadis nanti yang serupa dengan ini. Kita jadikan contoh saja satu, surat An-Nahl ayat 23 ini, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ya. Kita akan coba untuk bahas tafsiran yang benar terkait dengan ayat ini seperti itu. Nah, sebelumnya ya perlu kita tekankan ya untuk menjawab keraguan-keraguan kita terhadap kontradiksi ini, ya dua hal yang kontradiksi ini, ya, antara penjelasan kita sebelumnya yang disampaikan Syekh Ibnu Athaillah atau ayat Al-Qur'an ini, ya dua hal yang kontradiksi ini, ya. Kita bisa simpulkan ya perbedaan ini bagaimana cara memecahnya, bagaimana supaya tidak lagi ada perbedaan konsep di sini, supaya tidak kontradiktif dua hal ini, ya. Kita harus yakini bahwasanya pernyataan Allah bahwa seseorang dimasukkan ke dalam surga karena sebab amal perbuatannya, ya, di mana dalam ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ya masuklah kalian ke dalam surga karena amalan kalian, ya. Pernyataan seperti itu merupakan pernyataan sepihak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Allah saja yang berperan dalam perkataan itu, ya kita nggak perlu ikut campur. Artinya bukan antara Allah ngomong sama kita, ya Allah bukan ngomong sama kita lalu kita bisa oh iya seperti itu makanya kita beramal lalu kita masuk surga, bukan seperti itu. Ini pernyataan sepihak saja dari Allah Subhanahu wa taala, ya bukan pernyataan dua pihak, bukan pernyataan antara Allah dan hamba, ya. Jadi jangan bayangkan terlebih dahulu bahwasanya ini pernyataan dua pihak, tetapi ini pernyataan sepihak dari Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Kenapa? Karena bagaimanapun setiap amal perbuatan kita tidak bisa lepas dari campur tangan Allah, tidak bisa lepas dari perannya Allah, kan? Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Kita sholat, yang membuat kita sholat siapa? Ya, jangan yang membuat kita sholat dulu, yang membuat kita ingin sholat siapa? Allah. Yang bisa membuat kita mampu untuk sholat siapa? Allah. Kalau Allah cabut kemampuan itu, kita nggak bisa sholat meskipun kita ingin. Ya, banyak orang yang mau tapi nggak mampu. Ya, kenapa? Karena nggak Allah kasih bantuan, nggak Allah kasih nikmat. Maka nikmat Allah itu sudah banyak sekali terhadap apa yang kita lakukan ini, ya. Nikmat mau, nikmat mampu itu dua nikmat yang berbeda. Ada orang yang mau tapi nggak mampu, ya banyak sekali di luar sana. Nah, sekarang kita mampu beramal, ya, dan mau beramal juga tentunya. Nah, itu nikmatnya sudah berkali-kali lipat. Makanya setiap apa yang kita lakukan itu tidak pernah lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita sudah kita bahas juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, oke lah, sekalipun kita anggap Allah yang memasukkan kita Allah masukkan kita ke dalam surga karena sebab amalan yang kita lakukan, ya. Anggaplah sementara seperti itu, ya, sekalipun demikian, ya. Ketika Allah melakukan perhitungan, ya, artinya oke lah Allah hitung amal kita, nanti kalau misalkan sesuai berarti bisa masuk surga. Nah, ketika Allah lakukan perhitungan itu, maka kita nggak punya hak lagi atau kita nggak punya apa-apa lagi yang tersisa untuk kita. Ya, kenapa? Karena semua sudah hilang, ya. Nah, kok hilang? Lalu sholat kita kemana? Puasa kita kemana? Lah, sholat yang buat sholat siapa? Allah. Ya berarti kan nggak masuk hitungan, karena kan ada bantuan Allah di situ. Ya. Puasa yang buat kita puasa siapa? Allah. Nah, berarti nggak masuk hitungan. Nah, toh semuanya bakal hilang. Amal ibadah kita ini nggak ada nilainya bagi kita. Kenapa? Karena semuanya ada bantuan Allah. Nah, seperti itu. Maka sekalipun oke lah amal yang memasukkan engkau ke dalam surga, ya. Tapi ketika Allah melakukan perhitungan, maka tidak ada lagi hak yang tersisa untuk kita. Yang tidak ada lagi sisa amal yang bisa menjadi nilai untuk yang memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena semuanya kan karena bantuan Allah. Ya. Karena semua amal perbuatan kita bergantung pada bantuan dan petunjuk dari Allah. Kalau Allah kasih bantuan dan petunjuk, kita bisa beramal. Kalau Allah nggak kasih, ya kita nggak bisa beramal. Makanya jangan meminta apa yang Allah bantu dari kita juga, ya. Allah bantu kita, lalu kita minta balasan dari apa yang kita lakukan itu. Nah, itu kan kita sombong sekali, merasa aneh sekali, ya, seperti itu kan. Oke, ini sebuah perumpamaan, ya, sebuah perumpamaan, ya, untuk lebih memahami kita terkait dengan kontradiksi ini. Ya, kontradiksi, dua hal yang kontradiksi, ya. Ketika seorang ayah berkata kepada anaknya, jadi kisahnya ada dua orang, satu ayah, satu anak. Ayah berkata kepada anaknya, ya, apa kata ayahnya? Jika kamu memberikan uang kepada pengemis itu, artinya coba kamu sedekah sama orang itu, ya, ayah akan beri kamu hadiah, ya. Kata ayahnya apa kepada anaknya? Coba kamu sedekah sama anak itu, lalu nanti ayah kasih hadiah kalau kamu sedekah, ya. Kalau kamu kasih pengemis itu uang, gitu, kata ayahnya, ya. Namun tanpa sepengetahuan sang anak, ya, di lain kesempatan sang ayah menyelipkan uang diam-diam ke dalam saku celana anaknya, ya, atau saku anaknya lah seperti itu. Nah, kan anak kecil, ya namanya anak kecil, ya, anak kecil ketika dibilang, ya pasti anak kecil, nggak mungkin ketika orang sudah usia dewasa dikatakan, ayo kamu sholat nanti saya kasih uang. Nah, itu kan bukan untuk orang dewasa lagi, itu untuk anak kecil pastinya kan. Nah, anak kecil ketika dikatakan, coba kamu
sedekah, nanti ayah kasih hadiah. Pertanyaannya, bisakah anak kecil sedekah? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak punya uang, namanya juga anak kecil, ya belum punya pekerjaan, nggak punya uang, nggak punya penghasilan, ya. Tetapi ayahnya diam-diam menyelipkan uang ke dalam saku celananya, ya. Namanya anak ketika, oh hadiah apa ya, saya dapat hadiah apa ya, ya pasti kan tertarik untuk hadiahnya kan, ya tertarik untuk imbalannya seperti itu. Akhirnya dia kan berusaha, saya dapat uang di mana ya? Oh, nggak sengaja dia menemukan uang di saku celananya sendiri. Oh, saya kok tiba-tiba punya uang? Oh, nggak apa-apa lah, nggak peduli soal itu. Yang penting saya sedekah. Akhirnya dia sedekah, dilaporkan kepada ayahnya. Ya. Saya sudah sedekah ayah, lalu mana hadiah saya? Diminta oleh, lalu diberikan oleh ayahnya hadiah kepada anaknya seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini ini kan hampir serupa dengan kasus kita tadi ya. Ketika anak itu melakukan suatu kebaikan, apakah murni karena anak itu yang melakukan atau ada peran ayahnya? Ya, apakah ada peran ayahnya? Ya, ada peran ayahnya. Ya, sama. Ketika kita melaksanakan suatu ibadah, apakah itu murni karena kekuatan kita? Tidak. Ada perannya Allah. Dan Allah baiknya ya juga kasih balasan kita setelah bantu kita untuk melaksanakan amal ini, juga kasih balasan juga. Ya begitu pun dengan ayahnya. Ayahnya sudah bantuin anaknya melaksanakan amalan ini, dikasih hadiah pula gitu kan. Ya. Berarti ini artinya apa? Ya, ketika Allah katakan masuk ke dalam surga seperti ini dengan cara amal seperti ini, lalu Allah bantu ini. Nah, ini sebagai bentuk pendidikan kepada kita ya. Jadi Allah mendidik kita supaya bisa beramal dengan baik dengan cara seperti apa ya? Cara seperti ini, sebagaimana ayahnya mengajarkan kepada anaknya yang seperti ini kan. Ini kan mendidik mendidik anaknya kan supaya beribadah, supaya berbuat baik, supaya sering bersedekah. Dalam hal ini, sang ayah menerapkan pendidikan kedermawanan. Caranya mengajarkan kedermawanan kepada anak seperti itu, dia diberikan hadiah, imbalan. Kalau kamu ngerjakan ini, nanti saya dapat, nanti saya kasih imbalan, saya kasih ini kepada anaknya kan itu. Nah, toh anaknya juga nggak mampu, tapi ayahnya bantu. Yang penting bagi ayahnya itu adalah bukan masalah dia minta ininya, tapi dia bagaimana terdidik untuk dermawan, punya sifat dermawan. Begitupun dengan kita, supaya apa Allah berikan surga, ya janjikan surga itu supaya kita terdidik untuk beribadah. Ya, jadi itu pendidikan buat kita. Jadi niatkan seperti itu atau bayangkan seperti itu. Nah, suatu saat ya sang anak pasti menyadari bahwa uang yang ada di sakunya itu merupakan milik ayahnya kan. Wah, ini kemarin uang kayaknya punya ayah saya. Ataupun ketika sudah dewasa kan, dulu saya diajarkan oleh ayah saya untuk dermawan seperti ini gitu kan. Tapi itu kan pakai uang ayah saya. Ya, saya mau sedekah gitu. Akhirnya dia sedekah, saya sudah sedekah. Ya. Apakah saya dalam artian apakah anak itu berani untuk minta kepada ayahnya balasan dari apa yang dia sedekahkan dari uang yang dibantu oleh ayahnya? Tidak mungkin. Dia kan sadar, lah bagaimana saya mau minta balasan, toh ini juga bantuan ayah saya. Nah, sama harusnya yang kita pahami seperti itu ya. Ketika Allah sudah membantu kita dan kita meyakini itu, lah kok saya minta surganya Allah, kok saya minta pahalanya Allah, sementara amal soleh yang kita lakukan yang menyebabkan kita dapat pahala surga itu Allah juga yang bantu ya. Berani sekali saya minta, itu kan lancang sekali, nggak layak ya, seperti itu kan. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang diajarkan seorang ayah kepada anaknya. Makanya hadiah yang diajarkan oleh sang ayah itu hanya merupakan bentuk pembiasaan yang nantinya dapat mendorong anaknya untuk berbuat baik ya. Surga yang Allah janjikan, pahala yang Allah janjikan itu adalah bentuk pembiasaan kita supaya mendorong kita untuk melaksanakan amalan soleh ya, tanpa lagi nanti berharap kepada imbalan itu. Toh ketika anak itu dewasa, apakah masih minta-minta sama ayahnya karena dia bersedekah? Kan tidak, tapi dia sudah terajar dengan sendirinya ya, dimulai dengan pendidikan seperti itu ya. Sama kita, meskipun secara usia tidak anak-anak, tapi bagi bentuk pembiasaan kita terhadap amal soleh, kita masih dianggap anak-anak, kita masih berharap surga, berarti kita masih anak-anak ya. Nah, makanya ketika kita sudah dewasa secara iman, secara Islam, maka kita tidak lagi berharap surganya. Kenapa? Kita sudah tahu ya, toh yang membuat kita beramal itu Allah juga, yang bantu kita Allah. Toh masa kita minta lagi sama Allah sementara Allah sudah bantu kita gitu kan. Yang tak tahu diri kita kan, namanya seperti itu. Nah, makanya janji Allah berupa surga atau amal perbuatan, seperti halnya janji sang ayah ya berupa hadiah atas bentuk pendidikan kedermawanan kepada anaknya seperti itu. Nah, dalam sebuah riwayat juga diceritakan ya, ada seorang hamba. Jadi ceritanya ini di akhirat ya. Jadi ada seorang hamba ya, seorang manusia minta dihisap dengan keadilan Allah. Jadi ya Allah, kata manusia ini kan, kata orang ini,
saya ini di dunia sudah melaksanakan banyak amalan soleh, saya tidak pernah melaksanakan maksiat. Tolong hisap saya dengan keadilan Anda. Ya, artinya hitung amal perbuatan saya saja, seperti itu. Nah, lalu apa kata Allah? Ya, oke, apakah engkau telah mensyukuri nikmat yang ada pada matamu? Ya, jadi nikmat melihat itu apakah engkau sudah syukuri, kata Allah. Ya. Nah, apa hubungannya? Nah, dijelaskan di sini. Nah, kemudian Allah lakukan perhitungan, ya hisab, ya timbangan, ya seperti timbangan yang ada dua mata atau dua timbangan kiri kanan, ya semua amal perbuatannya, ya semua pahala-pahalanya, semua apa namanya yang telah dia lakukan itu diletakkan di satu sisi, ya di sisi yang lain Allah letakkan apa nikmat matanya saja. Ya, ingat nikmat mata saja, bukan nikmat yang lain-lain, ya nikmat mata saja. Ternyata apa yang terjadi? Nikmat mata ini lebih berat nilainya dibandingkan amal soleh kita. Itu baru satu nikmat saja, nikmat melihat, ya, nikmat mata. Ya, satu nikmat mata itu lebih berat dibandingkan dengan amal soleh kita. Nah, bayangkan ya, kita berani meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya surga kan saya sudah beramal. Nah, oke lah Allah kasih ini amal kamu ya di timbangan sebelah kiri, sebelah kanan apa namanya bantuan Allah, rahmatnya Allah letakkan sebelah kanannya. Pasti mau tidak mau ya, sedangkan nikmat mata saja yang menang adalah nikmat, apalagi kalau nikmat semua nikmat Allah diletakkan di sana ya, apalagi nikmat beramal ini ya. Wah, tentu ini sudah terbalik ya, sudah terbalik saking beratnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita harus memahami hal yang demikian ya, hal yang seperti itu. Nah, makanya nikmat yang Allah berikan berupa bantuan hidayah untuk melakukan amal perbuatan kita itu ya, itu nilainya ternyata lebih berat dibandingkan dengan semua amal yang telah kita perbuatan, ya yang telah kita perlakukan ya. Sebutkanlah semua amal perbuatan yang kita lakukan dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, ya, dari kecil sampai meninggal. Sebutkan semuanya. Ya, dengan nikmatnya Allah masih kalah beratnya. Lalu kalau seandainya nikmatnya Allah masih kalah berat, ya apakah kita bisa menyombongkan amal soleh kita di hadapan Allah? Toh yang membuat kita beramal Allah, ya timbangan Allah lebih berat dibandingkan amal perbuatan kita. Ya, makanya setelah memahami hal ini, maka semua amal perbuatan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah berikan, ya sehingga kita melakukan semua amal perbuatan tersebut ya tidak ada nilainya dibandingkan dengan bantuan Allah ya. Salat kita itu nggak ada nilainya dengan bantuan Allah untuk membuat kita salat, masih lebih banyak nilainya apa namanya bantuan Allah itu. Kenapa ya? Kan kalau kita udah dapat hidayah itu kan biasanya kita jadi semangat ingin melaksanakan banyak amal ini segala macam ya. Tapi kalau Allah cabut nikmat itu semua amal nggak ada yang kita lakukan. Kenapa? Kita pasti kalah ya akal kita dengan hawa nafsu kita pasti ya. Makanya kita patut syukuri semua yang Allah berikan kepada kita. Semakin banyak kita beramal, harusnya semakin banyak syukur kita. Semakin banyak keyakinan kita ya, semakin dalam keyakinan kita bahwasanya kita ini semakin lemah ya. Semakin banyak amal, kita meyakini bahwa kita semakin lemah ya. Kenapa? Karena semakin meyakini bahwasanya Allah itu semakin banyak kasih kepada kita. Nah, seperti itu. Nah, itu pemahaman yang harusnya kita yakini seperti itu. Jadi jangan lagi berharap surga, berharap pahala dan segala macam itu tidak lagi menjadi prioritas kita saat ini. Tapi bagaimana kesadaran diri kita terhadap setiap amal soleh yang kita lakukan seperti itu. Nah, bahkan semua amal perbuatan kita itu tidak akan jadi apa-apa jika Allah tidak berikan nikmat, bantuan dan petunjuk kepada kita seperti itu. Nah, maka sudah jelaslah ya pernyataan Allah bahwa seseorang dimasukkan ke dalam surga itu karena sebab amal perbuatannya merupakan pernyataan sepihak saja dari Allah ya, pernyataan sepihak saja dari Allah ya, bukan pernyataan dua pihak ya. Kamu masuk surga amal, bukan Allah berdiskusi dengan kita enggak, tapi Allah katakan saja sendiri ya, masuk surga kan amal kamu ya, Allah katakan sendiri kan terserah Allah kan. Ya Allah yang punya surga terserah Allah kan seperti itu. Nah, yang seharusnya kita yakini seperti apa? Kita meyakini bahwasanya kita dimasukkan ke dalam surga karena rahmat yang Allah limpahkan kepada kita ya, bukan karena sebab apa yang telah kita lakukan di dunia ini seperti itu. Nah, makanya gini dari sini kan sebenarnya sudah tergambar ya. Jadi kalau kita menemukan kenapa sih Allah kasih apa namanya surga janji sebagai janji kalau kita beramal, karena untuk melatih kita, kita ini masih anak-anak yang perlu dilatih seperti itu. Makanya kalau kita menganggap diri kita sudah dewasa keimanannya, ya jangan lagi berharap surga dong seperti itu. Sebagaimana ketika anak kecil sudah dewasa tidak lagi berharap imbalan, tapi sudah terbiasa melaksanakan amal soleh itu, ya perbuatan itu bersedekah itu, memberi kepada fakir miskin, memberi kepada pengemis itu sudah menjadi kebiasaan dirinya, bukan lagi berharap untuk balasan atau imbalan dari apa yang dilakukannya itu. Ya, begitupun ketika kita sudah dewasa keimanan kita seperti itu. Nah, dan ini hal yang terakhir ya hal menarik yang disinggung oleh dalam ayat ini. Ya, tadi kan kita sempat sebutkan hadis ya. Adakah kontradiktif antara hadis dengan ayat Al-Qur'an? Hadisnya apa? La yudkhil ahadakumul jannata amaluhu. Ya. Tidaklah
ya, amalan seorang pun dari kalian yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Ya, ini hadis nih. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan amal tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya. Tapi dalam surat An-Nahl ayat 23 apa? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga karena amal. Ya, kontradiktif apa tidak? Ya. Kalau orang yang tidak paham bahasa Arab, kalau orang yang cuma paham terjemahan, ya jadi memahami Al-Quran cuma dari modal terjemahan, ya sudah, ini berantakan. Ya, ini pasti jadi kontradiktif. Oh, ini kok ayat sama ini berkontradiktif bagaimana? Ya, tapi kalau orang yang punya pemahaman, ya, sebagaimana para ulama memahami ayat ini, memahami hadis ini, ya bagaimana salafus saleh memahami ayat dan hadis ini, tidak ada yang kontradiktif sama sekali di sininya. Coba kita lihat ya. Di dalam hadis ya, apa namanya? La yudkhila ahadakumul jannata amaluhu, ya. Tidaklah amalan seorang memasukkan dia ke dalam surga. Nah, apakah dalam kata amal itu ada lafaz ba, ya? Apakah Rasul bersabda la yudkhil ahadakumul jannata bi amalihi, ya. Tidaklah seseorang itu masuk dalam surga karena sebab bi amalihi, ya, dengan amalnya, ya. Ada baknya apa tidak? Tidak ada baknya, ya. Itu dulu kita pahami. Di hadis tidak ada bak. Di Al-Qur'an apakah ada bak? Ada bak. Udkhulul jannata bi ma kuntum ta'malun. Terhadap, ya, dengan apa yang telah engkau lakukan. Nah, bak ini saja ternyata mempengaruhi arti yang sebegitu besar perubahan makna yang kita bisa dapatkan, ya. Ketika dalam hadis itu tidak ada lafaz ba, artinya amaluhu mutlak tanpa ada ba, ya. Ini menunjukkan atau mengisyaratkan kepada kita amal yang dimaksud dalam hadis adalah amalan mutlak, ya. Jadi amal saja, ya. Jadi la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu, ya. Amalan seseorang di antara kalian tidak dapat memasukkannya ke dalam surga, ya. Jadi amal mutlak saja, ya. Sebatas amal, ya, tidak bisa masukkan ke dalam surga, ya. Jadi kamu cuma modal amal, ya nggak bisa masuk surga. Jadi amal itu nggak bisa yang memasukkan ke dalam surga, ya. Amal mutlak, ya. Tetapi kalau ditambahkan bi, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, ya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ya. Ini amalnya berbeda lagi. Bima kuntum ta'malun ini amal yang seperti apa? Ya, yang diisyaratkan dari bi ini adalah apa? Ya, amal yang dimasukkan adalah amalan yang sudah diliputi oleh nikmat Allah, ya. Amalan yang sudah diliputi oleh bantuan Allah sehingga kita melakukan amalan tersebut, amalan yang sudah sudah diliputi petunjuk Allah sehingga kita bisa melaksanakan amalan tersebutnya. Jadi amalan yang engkau lakukan karena sebab rahmat Allah, nikmat Allah, bantuan Allah, dan petunjuk Allah inilah yang memasukkan ke dalam surga. Nah, jadi tidak ada pertentangan hakikatnya. Tetap yang memasukkan ke dalam surga adalah rahmatnya Allah. Ya, amal ini hanya sebagai sebut-sebutan saja. Jadi amal tanpa rahmat nggak bisa masuk dalam surga, tapi amal tanpa rahmat silakan masuk surga kata Allah seperti itu. Jadi kalau kita memahami secara detailnya lagi ayatnya dan hadisnya, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu, ya. Tidaklah amalan saja, ya, sebatas amal saja, ya, tanpa adanya rahmat Allah, tanpa adanya bantuan Allah, tanpa adanya petunjuk Allah, tanpa adanya nikmat Allah, ya, amal mutlak saja, ya, tidak akan bisa memasukkan kalian ke dalam surga, tidak bisa memasukkan salah seorang dari kalian ke dalam surga. Nah, itu maksudnya hadisnya. Ya, tidak ada ba, maknanya seperti itu. Nah, berbeda dengan ayat Al-Qur'an. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ada binya, ya. Artinya apa? Masuklah kalian ke dalam surga kata Allah, ya. Karena sebab apa? Karena sebab amalan yang telah kalian lakukan. Tapi amalan ini terliputi di dalamnya adalah nikmat Allah, bantuan Allah, petunjuk Allah, atau rahmat Allah. Jadi masuklah kalian ke dalam surga karena sebab amalan yang diliputi oleh rahmat Allah yang telah kalian kerjakan seperti itu. Jadi tidak ada kontradiktif antara hadis maupun ayat. Jadi tidak perlu dibenturkan. Jadi pemahaman kita tetap sebagaimana yang telah kita sebutkan dari pertemuan pertama, ya, bahwasanya kita masuk ke dalam surga, kita mendapatkan pahala bukan karena amalan kita, tetapi karena sebab rahmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau nanti ada yang mendebat kita, lah kan ada ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Apa maksudnya bima kuntum ta'malun? Itu ada binya amalnya. Amalnya ada bi. Kalau amal ada bi, ya, bima kuntum ta'malun maksudnya adalah amal yang diliputi atau dinaungi oleh rahmat Allah. Jadi amal yang kita perbuat karena bantuan Allah. Jadi masuklah kamu ke dalam surga karena amal yang kamu perbuat ini, yang mana amal tersebut ya yang aku yang bantu kata Allah seperti itu, ya. Jadi masuk ke dalam surga, ya. Kenapa masuk ke dalam surga? Karena kalian telah berbuat ini. Nah, kalian berbuat ini saya yang bantu, ya. Nah, seperti itu. Seperti Allah mengatakan seperti itu. Berbeda dengan kalau tidak ada bak sebagaimana dalam hadis la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu, ya. Amal ini tidak ada bak berarti amal mutlak, ya. Jadi amal yang dimaksudkan dalam hadis itu amal mutlak tanpa ada bantuan rahmat Allah. Amal tanpa rahmat ya kita nggak akan bisa masuk surga. Nah, tapi yang dalam Al-Qur'an kita masuk surga karena amal apa? Amal yang dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, jadi semoga hal ini bisa semakin meyakinkan kita, semakin melatih hati kita
dalam bagaimana caranya beribadah. Jadi beribadah itu nggak cuma secara lahir saja dalam fikih, ya. Keyakinan itu tidak hanya secara lahir saja dalam akidah, tetapi juga perlu dilatih di hati kita dalam tasawuf ini. Nah, ini kan hal-hal yang mungkin jarang dibahas oleh banyak orang. Ya, orang hanya membahas sholat itu bagaimana A sampai Z, tapi makna sholat, hakikat sholatnya, sholat itu seperti apa, ya, orientasinya seperti apa, persepsi kita terhadap sholat itu seperti apa, itu kan jarang dibahas. Nah, itu dibahas dalam ilmu tasawuf ini. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah ilmu baru bagi kita, ya, semoga menjadi kesadaran baru bagi kita bahwasanya kita tidak lagi harus berharap kepada surga, tetapi lebih daripada itu semua, ya kita harus mensyukuri nikmatnya Allah ini yang lebih besar, kan, timbangannya lebih berat dibandingkan amal yang kita sudah lakukan. Ya, dengan seperti itu maka kita sudah menjadi hamba yang benar, insya Allah. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.